Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu. Kenalkan, nama saya Feni dari tim marketing Advotics. Ada juga di sini sudah join Stefani Kosasih, Key Account Manager Advotics yang nantinya akan menyampaikan presentasi dan nantinya juga akan lead session Q&A-nya. Jadi dari Bu Stefani nanti akan menyampaikan materi presentasinya kurang lebih 15 menit. Selama presentasi, kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa diketikkan saja, dituliskan saja di menu chat. Lalu juga untuk mendukung lancarnya webinar ini, sepanjang acara webinar, mohon untuk tetap mute, jadi tidak menyalakan audio dan juga tidak menyalakan video. Gitu. Jadi sepertinya itu aja info dari saya. Berikutnya akan saya serahkan ke Ibu Stefani untuk presentasinya. Oke, silakan Bu. Oke, sip. Thank you, Feni. Jadi ini akan kita mulai aja. Tadi ini udah dilakukan perkenalan. Aku Stefani sebagai Key Account Manager dari Advotics. Jadi ini memang webinarnya Advotics yang pertama. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan sekalian yang join ada pertanyaan, baiknya bisa disampaikan aja via chat. Jadi nanti bisa kita masukkan di bagian Q&A setelah presentasi ini. Oke, boleh start, Fen? Oke. Jadi sekilas agenda kita untuk pembahasan hari ini akan ada 3 poin. Jadi aku perkenalin dulu mengenai Advotics-nya sendiri. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang join ini baru tahu nih, baru dengar Advotics itu apa. Terus yang kedua itu kita akan fokus membahas mengenai peran Advotics Workforce Management System terhadap tim teknisi atau tim lapangannya in general untuk rekan-rekan sekalian. Gitu. Jadi nanti kita bahas kenapa untuk workforce management system, case study-nya di lapangan, dan kita hubungkan dengan efeknya terhadap pandemi COVID yang terjadi sekarang. Oke, next. Sorry, boleh next? Ya, oke. Aku perkenalin dulu. Jadi Advotics sendiri, kita merupakan integrated supply chain platform. Produknya kita itu berbasis SaaS atau software as a service. Mungkin buat rekan-rekan yang belum terlalu familiar, kalau software as a service itu kita sedikit berbeda dengan yang software house. Kalau kita itu memiliki produk yang sudah jadi basically dari klien itu tinggal menggunakan apa produk yang sudah kita buat. Nah, produk-produknya apa aja itu nanti aku akan jelaskan. Aku memperkenalkan dulu untuk C-level-nya Advo. Jadi dari CEO kita ada Pak Boris Sanjaya, itu background-nya senior consultant dari Boston Consulting Group. Lalu kita ada Chief of Product, itu ada Pak Jeffrey Tani, dia adalah PhD dari MIT. Lalu yang ketiga ada Pak Hendy Candi, dulu beliau senior software developer dari Amazon US selama sekitar 6 tahun. Advotics sendiri difunding oleh East Venture, kalau misalnya rekan-rekan mungkin cukup familiar East Venture, dan dari kita sendiri merupakan teknologi partner dari AWS. AWS itu maksudnya Amazon Web Service. Jadi Amazon Web Service sendiri merupakan server yang Advotics gunakan gitu. Nah, Advotics sendiri sampai sekarang sudah memiliki ISO untuk data security. ISO data security itu mungkin kalau rekan-rekan yang familiar itu 27001 gitu. Jadi intinya berbagai datanya kalian semua itu disimpan di cloud dan itu kita sudah tersertifikasi untuk data security. Oke, next, Fen. Nah, Advotics sendiri sudah bergerak selama 4 tahun. Ini portfolio klien kita sampai sekarang kita sudah memiliki sekitar 60-an klien. 60-an klien ini bisa menggunakan produk Advotics yang berbeda-beda. Ada yang satu, ada yang semua produk, karena yang tadi aku bilang kita itu memang integrated supply chain. Jadi memang dari hulu ke hilir yang sehubungan dengan supply chain itu portfolionya overall Advotics sudah punya gitu. Kita udah ada sekitar 60-an brand, 100-an distributor, dan sampai sekarang user aktif dari Advotics itu ada sekitar 3.000 karyawan atau maksudnya 3.000 user aplikasi gitu. Nah, ini ada beberapa gambaran klien Advo dari yang large enterprise sampai small medium enterprise. Oke, boleh next. Oke, nah ini yang tadi aku maksud, kenapa aku bilang ini integrated. Jadi ini diagram keseluruhan apa aplikasi yang platform apa saja yang ada di Advotics.
aku akan jelasin satu-satu sedikit aja, tapi nanti kita akan fokus ke workforce. Nah, yang pertama itu adalah PDM, Product Digitalization. Di era sekarang mungkin udah cukup familiar ya, kalau misalnya orang ngomong, oh ini mau digitalisasi, apa sih bentuknya, itu tuh general banget dan beragam banget. Nah, yang dimaksud PDM di kita itu adalah pendigitalisasian produk. Kebutuhannya itu kembali lagi tergantung klien. Mereka maunya produk itu digitalisasi untuk apa sih? Biasanya bisa dilakukan untuk tracking untuk cross border sales. Produk yang aku buat untuk area sini apakah beneran masuk ke daerah ini atau ternyata dikirim ke area lain gitu. Jadi salah satu kegunaannya bisa untuk monitor cross border sales atau bisa juga memonitor pemalsuan produk. Karena kan contohnya kita ada salah satu klien bidang lubrikan. Jadi dia itu kan salah satu masalah di bidang lubrikan itu adalah pemalsuan produk ketika di lapangan gitu kan. Nah, mereka botol udah dipakai, habis itu nanti diputar lagi diisi yang palsu gitu. Nah, PDM kita itu membantu untuk memonitor mana produk yang memang asli, mana yang bukan. Itu yang PDM. Yang kedua, kita masuk ke warehouse. Warehouse management system itu in general kita memonitor stock in, stock out. Kita memonitor produk ini ada di rak yang satu mana, penempatannya ada di mana, kapan masuk, kapan keluar. Itu basically memonitoring keseluruhan di dalam warehouse. Nah, yang ketiga itu adalah DMS. Kalau DMS sendiri itu merupakan tengahnya dari semua produk kita. Jadi DMS itu kita mengakomodate hubungan dari distributor ke prinsipal, distributor ke retail, atau bahkan distributor ke orang lapangannya. Jadi transaksi apa aja sih yang biasa dilakukan di DMS? Misalnya bisa aja dari prinsipal mau tahu stok level milik distributor, atau distributor mau melakukan orderan terhadap prinsipal dan mau memonitor pengantaran, memonitor invoice gitu. Itu semua aktivitas yang bisa dilakukan di dalam DMS sendiri. Nah, setelah DMS itu kita ada yang keempat VMS, Vehicle Management System. Jadi ini kita melakukan digitalisasi terhadap spesifik satu kendaraan, maksudnya per kendaraan. Jadi contohnya kita ada salah satu klien yang memiliki forklift. Jadi kalau forklift itu kan biasa yang di dalam gudang besar itu kerjaannya membawa-bawa barang gitu. Nah, dari Advotics itu kita membantu mendigitalisasikan dari per forklift itu biar kita tahu utilisasinya tuh bagaimana, siapa aja yang menggunakan, dia nganter kemana aja, dia nganter barang apa aja gitu. Jadi itu adalah fokus dari VMS atau Vehicle Management System. Nah, yang keempat itu ada Delivery Planning System. Ini adalah pembuatan rute khusus untuk delivery, khusus untuk pengantaran, dengan berbagai consideration, antara lain misalnya yang mau dipertimbangkan adalah rute pengantaran yang pertama terhadap jarak, atau misalnya terhadap availability kendaraan. Kayak aku tuh mau pakai untuk truk dulu, habis itu aku mau pakai untuk mobil box gitu. Nah, itu untuk consideration DPS. Selanjutnya kita ada untuk workforce management system. Itu nanti aku bahas lebih detail karena memang topik kita hari ini untuk yang workforce management system. Yang selanjutnya kita ada route management system. Kalau route management system itu maksudnya adalah kita penentuan rute untuk spesifik orang lapangan yang biasanya bekerja sebagai sales gitu. Jadi misalnya route management system itu kalau aku mau bikin journey plan, aku mau bikin penjadwalan, kalau si salesnya itu yang diutamakan adalah kunjungan ke toko terdekat atau kunjungannya terhadap toko yang omsetnya paling kecil gitu. Itu adalah algoritma yang kita bikin di RMS atau Route Management System. Nah, di dua checkpoint terakhir itu kita ada POS dan ARM. Keduanya ini digunakan oleh user retail atau influencer kita nyebutnya. Nah, kalau POS ini mungkin rekan-rekan udah cukup familiar. Jadi POS ini seperti sistem kasir. Jadi nanti melakukan orderan, melakukan input inventory itu di POS. Nah, selanjutnya itu ada Advocate Relationship Management. Jadi ini aplikasi yang digunakan oleh user B2B atau user retail atau influencer. Nah, contohnya kita ada salah satu klien FMCG yang dia menggunakan aplikasi ARM kita untuk retail. Jadi nanti retail itu bisa melakukan orderan, retail bisa melakukan market info, retail intinya bisa melakukan berbagai pelaporan yang biasanya dilakukan merchandiser gitu. Jadi nanti dari retailnya sendiri ada feedbacknya dong kalau misalnya dia keuntungannya buat apa sih retail melakukan pelaporan itu. Nah, keuntungannya dia akan dapat loyalty gitu. Jadi memang dari Advotics pun sudah melakukan partneran untuk
reward, berbagai loyalty di titik ARM dan POS ini gitu. Jadi berbagai transaksi atau aktivitas yang dilakukan di aplikasi ARM atau di aplikasi POS itu bisa di-convert menjadi loyalty atau dijadikan reward terhadap user. Begitu overall untuk keseluruhan aplikasi Advotics. Oh, sorry, aku sambil minum karena aku bakal sering minum. Oke, next. Nah, tadi sekilas mengenai Advotics, produk-produknya apa. Nah, sekarang kita akan spesifik bahas mengenai workforce management system-nya. Jadi, kenapa workforce management system itu dibutuhkan, dan contoh case study-nya tuh kayak gimana sih, gitu. Oke, boleh next. Nah, ini adalah beberapa masalah masalah yang biasa dihadapi perusahaan ketika mereka ngomong soal mengelola aktivitas orang lapangan. Yang pertama itu yang pasti aktivitasnya itu semua by kertas gitu. Ketika pelaporan pun ini nanti mesti ditunggu kertasnya balik, mesti ditunggu orang lapangannya balik, abis itu nanti semua itu bakal scattered banget lah gitu. Itu mengenai permasalahan yang pertama. Yang kedua itu adalah struktur data. Jadi kalau biasa beberapa klien yang kita temui, mereka yang masih cukup manual, itu bisa aja mereka, orderan aku masuk by WhatsApp, orderan aku masuk by Google Sheet gitu. Nah, itu semua nanti terpisah-pisah. Ini nanti laporan lapangan di sini, laporan orderan di sini gitu. Jadi, itu semua akan memperibet kerjaan dari tim manajemen, tim leader, ataupun admin untuk ngumpulin berbagai data yang ada gitu. Nah, itu permasalahan kedua. Yang ketiga adalah database database pelanggan dipegang oleh individu gitu. Nah, ini masalah yang paling banyak dihadapi oleh small medium enterprise sebenarnya. Jadi kasusnya ini misalnya orang lapangan nih mungkin performanya nggak begitu bagus nih. Dia males-malesan lah, dia tiba-tiba tidak bisa dihubungi lah gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya dari orang lapangannya, semua datanya tuh ada sama dia, semua data customer, semua data orang lapangan tuh ada di otaknya dia lah. Jadi sebagai bos, aku gimana bisa mencat dia, orang semua data ada di dia kok. Nah, ini semua menghindari hal-hal seperti itu. Jadi semua data pelanggan, semua aktivitas yang dilakukan di pelanggan itu sudah menjadi milik perusahaan. Sudah tersimpan semua database-nya dari sisi cloud gitu. Nah, itu yang permasalahan ketiga. Permasalahan keempat itu yang paling sering itu adalah tidak real time. Jadi mungkin ini nyambung juga karena ini semua aktivitasnya itu paper based. Kita bisa aja nanti aku sebagai bos aku nunggu laporan dari orang lapangan yang mungkin baru balik ke kantor jam 5 sore, jam 7 malam gitu. Nah, itu semua datanya tidak real time. Belum lagi kalau misalnya ketika mereka kunjungan ke customer, nanti customer ada butuh ini nih, customer ada komplain ini, customer mau order ini. Itu kita baru bisa melakukan processing-nya besokkah atau misalnya berapa hari lagi gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kita. Karena kok kita responnya lama sih, itu juga gara-gara dari orang lapangan, datanya nggak langsung masuk ke manajemen gitu. Itu yang menjadi hambatan. Karena semua data, semua komplain itu tidak masuknya real time. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ini kembali ke yang tadi, ini staf orang pusat, ini nih kerjaan admin nih, kerjaan tim leader, ini bisa sampai lembur, bisa sampai begadang, apalagi kalau udah akhir bulan, itu untuk ngumpulin semua data, untuk memproses semua sales order yang mau diantar, atau semua komplainan yang mau dihandle oleh teknisi gitu. Ini semua akan mendelay pekerjaan dari orang lapangan juga dan operasional perusahaan. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya yang umum adalah dari tim manajemen, dari tim leader, itu tuh nggak tahu kalau di lapangan itu apa sih pekerjaannya. Mereka bilang toko tutup. Lalu toko tutup itu kenapa? Bisa ada bukti gambar nggak? Bisa dikasih lihat nggak? Misalnya tokonya itu ternyata sudah pindah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sifatnya reporting lapangan itu bisa disiasati dengan semua dimasukkan ke cloud, semua laporannya dibikin real time, dan semua di-pull di aplikasi Advotics ini. Gitu. Ini kurang lebih masalah yang biasa ada di lapangan. Boleh next, Fen? Oke. Nah, nyambung dengan topik webinar kita, kita akan masuk ke soal efeknya situasi yang justru makin complicated ketika ada pandemi ini gitu. Nah, yang pertama, kunjungan langsung untuk orang lapangan ke klien itu kan akan terbatas kan, karena sebelumnya kita ada PSBB beberapa bulan. Nah, lalu masalah lagi yang kedua adalah sebagai manajemen, mereka mau mereview pekerjaan atau kegiatan operasional lapangannya
itu tuh tidak bisa dilakukan real time karena si owner harus ke toko, si owner harus ke kantor. Padahal sebenarnya visibility itu tuh sewajarnya tuh bisa diakses secara remote, tidak harus di kantor saja gitu. Nah, yang ketiga permintaan pelanggan udah pasti. Jadi nanti pelanggan ya seperti biasa adalah raja gitu kan. Mereka mau jam 8 request terus nanti tiba-tiba jam 12 nih harus ada nih. Aku komplain ini rusak. Kok sampai jam 3 sore belum ada yang respon, belum ada yang datang. Nah, hal-hal seperti itu merupakan ya ekspektasi klien sudah pasti, dan itu bisa disiasati dengan penggunaan pendigitalisasian pada sistem kerja di setiap perusahaan gitu. Nah, itu yang 3. Yang keempat adalah mempertahankan kepuasan pelanggan. Ini udah pasti kalau misalnya semakin fast response seorang klien itu dari pelanggan pun pasti akan lebih puas lah. Ini mungkin kita semua mengalami kalau misalnya simpelnya kita mau belanja di e-commerce, terus ternyata yang paling fast response adalah seller yang satu ini ketika kita nanya produk yang sama lah ke semua seller. Itu besar kemungkinan produk yang kita beli adalah yang sellernya paling fast response, yang paling cepat jawab pertanyaan kita. Nah, itulah kurang lebih karena semakin keras nih persaingan berbagai jasa di Jakarta, makanya semakin cepat lu bisa merespon dari pelanggan, nah itu kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Nah, yang kelima itu adalah kebutuhan cost optimization. Ini salah satunya bisa digunakan, ini mungkin nanti akan masuk ke contoh kasus case study yang nanti aku mau jelasin, tapi intinya kalau misalnya dari orang lapangan itu mau mengajukan lembur, nah selama ini mengajukan lembur bisa saja dilakukan manual. Kita dari orang lapangan mengajukan kertas, terus ke tim leader, Pak ini boleh nggak aku bakal lembur nih, gini-gini, aku minta duit lembur. Nah, hal-hal kayak gitu, overall, ketika itu masih dijadikan manual, ketika itu masih dilakukan secara manual, monitoringnya itu tidak akan bisa cepat gitu. Dan lagi kadang cost yang dikeluarkan bisa saja tidak relevan dengan apa yang diajukan gitu. Nah, ini kurang lebih permasalahan-permasalahan yang tim Advotics tangkap sehubungan dengan kenapa perlu adanya pendigitalisasian terhadap sistem operasional di lapangan. Next, Ren. Oke, nah ini yang kita akan masuk lebih spesifik untuk workforce management system. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Advotics, kita sudah bisa mencatat adanya peningkatan terhadap kunjungan orang lapangan ke toko sebesar 40% dan transaksi penjualan yang meningkat sebesar 53%. Gitu. Nah, aplikasinya ini tuh bisa buat siapa aja sih yang dimaksud orang lapangan? Orang lapangannya ini bisa salesman, itu udah pasti, surveyor, mereka yang ngambil data, keliling lapangan, terus merchandiser. Nah, merchandiser ini nggak semua perusahaan ada ya. Biasa merchandiser itu gunanya untuk melakukan pelaporan produk kita di lapangan dijual seberapa banyak sih, lalu perbandingannya kompetitor tuh seperti apa. Nah, itu untuk merchandiser. Yang keempat adalah kolektor. Nah, maksudnya kolektor itu adalah penagihan ya. Biasa kalau misalnya ada tim lapangan yang nagih-nagihin uang ke klien gitu. Nah, yang kelima, yang nanti akan kita bahas lebih detail itu adalah untuk teknisi. Jadi sebenarnya kelemahannya untuk teknisi itu beberapa klien yang kita temukan itu belum aware terhadap kebutuhan kenapa sih teknisi itu harus dipakaikan aplikasi, karena kan memang kenyataannya compare to salesman, kalau salesman masuk akal lah dipakaikan aplikasi karena mereka mengenerate revenue terhadap perusahaan. Sedangkan kalau teknisi itu kan tidak mengenerate revenue nih. Teknisi itu kan fungsinya setelah post sales, habis itu baru ada fungsinya teknisi nih, kamu buat benerin barang yang udah salesman jual. Padahal sebenarnya poin kenapa teknisi itu dari sisi operasional, poin yang penting mereka sebagai after sales service-nya itu kan tetap tanggung jawabnya klien untuk memonitor gitu. Itu nanti kita bahas lebih detail untuk yang bagian teknisi. Nah, yang bagian bawah itu ada web portal management. Jadi maksudnya dari aplikasi dari Advotics sendiri kita memiliki 2 interface. Interface yang pertama untuk aplikasi orang lapangan. Jadi maksudnya yang tadi salesman, merchandiser itu mereka menggunakan aplikasi. Kalau aplikasinya tersebut, nah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi aplikasinya orang lapangannya itu nanti dia melakukan pelaporan, dia melakukan aku kunjungan ke sini, itu semua dari aplikasi. Dan ini tinggal di-download di Play Store aja, simple banget buat orang lapangannya. Nah,
web portal ini adalah untuk tim manajemen. Nah, maksudnya tim manajemen itu nanti owner, tim leader. Nanti tim leader kan yang mungkin lebih micromanage ya, yang mereka ngecekin ini beneran kunjungan ke sini nggak sih? Ini beneran melakukan orderan ini nggak sih? Nah, itu semua diaksesnya dari web portal. Dan web portal ini tidak mengikat ke satu device, jadi tidak harus di kantor, dia bisa akses dari website dari website dan itu bisa dimanapun. Jadi dari browser apapun gitu maksudnya. Untuk yang workforce management system. Boleh lanjut, Ven? Oke. Nah, ini kita akan masuk ke apa sih impact-nya dari aplikasi workforce management system-nya Advotics terhadap kasus COVID yang ada ini, terhadap bisnis yang ada sekarang ini. Yang pertama itu adalah remote attendance tracking. Jadi aplikasi Advotics itu mengakomodate untuk absensi. Nah, absensi yang dilakukan oleh perusahaan itu kan tidak harus cap jempol, tidak harus kalau dulu tuh yang pakai kertas diceklek gitu kan. Nah, itu semua manual dan itu semua dari orang lapangan harus ke kantor. Padahal sebenarnya dengan aplikasi Advotics kita tuh bisa langsung absensi dan itu bisa orang lapangannya misalnya aku mau langsung ke customer A, ya udah aku melakukan absensi langsung di customer A dan itu akan data yang tercapture dari tim leader pun bisa langsung lihat itu waktu dia absensi itu jam berapa. Lalu yang kedua lokasi karena semua aplikasi kita itu akan geotagging, jadi transaksi apapun yang dilakukan itu akan terdetek lokasinya gitu. Jadi itu soal attendance. Nah yang selanjutnya adalah visitless sales order. Ini solusi untuk semua pemilik bisnis yang COVID ini kita kehilangan orderan atau COVID ini kita nggak tahu gimana caranya salesman itu bisa mencari orderan gitu. Semua sekarang by phone, semua sekarang virtual, semua sekarang bisa video call gitu. Nah, visitless sales order itu visitless sales order itu bisa dilakukan. Jadi nanti ketika misalnya sales atau surveyor itu berada di rumah, misalnya dia bekerja dari rumah, lalu dia melakukan tetap bisa melakukan pemesanan terhadap customer tertentu tanpa perlu visit gitu. Jadi ini visitless sales order nyambung juga ke work report atau survei. Jadi maksudnya laporan lapangan itu tidak perlu lagi dilakukan di customer, tidak perlu lagi orang lapangan kunjungan ke customer, tapi dia bisa melakukan reporting dari aplikasi tersebut tanpa perlu visit gitu. Nah, ini adalah untuk task management. Jadi kalau misalnya ada beberapa dari manajemen ini mau mengirimkan push notification kalau besok akan masuk kantor jam segini atau besok tidak akan dilakukan pembersihan di kantor. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa informasi yang bisa langsung di spread out dari sisi team leader atau manajemen ke semua user aplikasi gitu. Nah, itu poin yang kelima adalah access from dashboard anywhere. Kalau misalnya dari sisi manajemennya lagi sakit, tidak mungkin datang ke kantor, nah dia masih bisa memonitor pekerjaan orang lapangannya itu langsung dari website Advotics gitu. Ini kurang lebih untuk yang aplikasi keunggulan aplikasinya Advowork Workforce Management System terhadap use case COVID ini. Oke, selanjutnya, Ven. Nah, kita akan masuk ke case study. Jadi kan kalau yang dari tadi aku ceritain kan permasalahan, lalu yang apa Advotics provide gitu. Nah, mungkin akan lebih enak kalau misalnya kita langsung lihat aja nih kenyataannya di lapangan tuh sebenarnya dipakainya buat apa sih? Bisa dimanfaatkannya tuh sampai mana untuk orang lapangannya ini sendiri gitu. Next. Nah, oke. Jadi Advotics itu memiliki klien yang sudah beberapa bulan onboarding di Advotics. Jadi aku mungkin nggak perlu nyebut namanya. Jadi dia adalah outsourcing company yang fokus memiliki satu klien doang. Jadi bank terkenal gitu. Nah, bank itu kan yang kita tahu ya cabangnya banyak banget. Nah, contohnya aja nih bank yang satu ini dia ada sekitar 400-an cabang dan itu nasional gitu. Nah, yang sebelumnya tidak termonitor adalah aset-aset yang berada di dalam bank. Kita semua kan sering nih masuk ke bank vestibule kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Jadi kita lihat ini nanti ada mesin ATM itu udah pasti, lalu AC, lalu misalnya hal yang kayak meja untuk SPG, lalu tong sampah, hal-hal kayak gitulah. Itu kan merupakan aset milik perusahaan gitu. Nah, yang terjadi bahkan di yang bank sebesar ini anak perusahaannya itu tuh belum melakukan monitoring yang tepat untuk asetnya.
Jadi yang terjadi, waktu itu aku pernah dikirimin fotonya, di cabang mereka nih, di cabang area Sumatera, dikirimin foto kayak satu tumpukan, itu adalah report untuk service tiket doang. Jadi maksudnya komplainan atau maintenance yang perlu dilakukan oleh orang lapangan selama 1 minggu. 1 minggu, setebel ini gitu. Nah, itu kita nggak bisa bayangin lah ya, aku nggak berani nanya kalau misalnya kayak, oh laporan kalian 1 bulan kayak gimana, itu udah pasti banyak banget. Dan yang terjadi apa efeknya? Banyak service tiket atau kita ngomongnya case, kasus, banyak kasus yang tidak terhandle karena oh kertasnya hilang, oh kertasnya ini nggak tahu kemarin siapa yang pegang, siapa yang menyelesaikan masalah ini. Wah itu udah hal yang sering banget lah kita dengarkan gitu kan ketika misalnya dia ngomong ini kasusnya nih banyak yang tidak selesai gitu. Itu baru soal kasus maintenance, kita belum ngomong soal aset yang tidak terdata gitu. Nah, apa aja yang Advotics bantu nih terhadap perusahaan ini gitu kan, walaupun terkesan simple, klien dia tuh cuma satu bank ini doang, tapi yang terjadi kalau misalnya tidak ada monitoring yang jelas terhadap orang lapangannya, terhadap asetnya, nanti ketika semua itu mau digantikan oleh manajemen baru, itu akan repot mulai dari nol lagi untuk pendataan gitu kan. Nah, jadi apa yang Advotics bantu? Yang pertama itu kita visit report, itu udah pasti kunjungan, live tracking-nya itu akan terlihat dari para teknisi gitu. Nah, lalu case management itu nanti akan terlihat, nanti aku akan kasih tahu untuk dari sisi aplikasi, step-stepnya dari kasus tersebut masuk, lalu nanti di-solve oleh siapa, apakah dia bisa solve atau dikembalikan lagi ke admin, itu nanti akan aku kasih lihat flow-nya terhadap case management kita. Lalu yang selanjutnya job documentation, jadi nanti ketika si teknisi melaporkan, oh aku udah membenarkan nih AC di kantor cabang sebelah sini, nanti ada bukti fotonya, itu semua nanti bisa di-recap. Lalu overtime request, nah ini yang hal paling sering terjadi di teknisi, karena kan kita nggak tahu seberapa sering teknisi itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan gitu kan. Nah, nanti ketika dia mau mengajukan lembur, itu sebelumnya yaitu masih by paper. Ketika mengajukan lembur dari aplikasi kita, dari user sendiri menyebutkan mereka tuh memotong biaya di dalam 1 bulan aja nih, misalnya mereka bayar biaya lembur berapa puluh juta lah itu bisa terpotong sampai 37,5% untuk biaya lemburnya aja nih gitu. Kita masih belum menggali lebih dalam lagi lah apa aja sih efek-efek kualitatif, efek-efek yang tidak bisa dihitung kegunaannya dengan menggunakan aplikasi kita. Nah, lalu ini ada 88 teknisi, ini di area, ini kita baru ngomong area Jabodetabek gitu, kita belum ngomong area nasional yang sudah tercover dengan aplikasi kita ini gitu. Nah, ini ada pembuatan laporan secara instan, lalu juga laporan staff performance, karena kita juga memiliki untuk KPI, jadi nanti akan dimonitor berapa target yang sudah disetting untuk orang lapangan dan berapa aktualisasinya. Lalu yang pasti soal customer relation gitu. Jadi semakin cepat kita merespons suatu komplain, semakin tinggi kepuasannya customer terhadap service dari perusahaan kita. Kurang lebih itu untuk yang case study-nya gitu. Oke, Feni boleh dilanjutkan? Oke, ini adalah alur service tiketnya. Setelah ini mungkin aku ngomong sedikit kecepatan, kalau misalnya dari rekan-rekan mau ada pertanyaan itu nanti boleh dimasukkan aja di chat, nanti aku akan jawab satu-satu. Oke, ini aku jelasin sedikit nih untuk yang alur service tiket gitu kan. Mungkin dari rekan-rekan juga yang belum kebayang, maksudnya teknisi itu ngapain sih service tiket yang di Advotics itu kayak gimana sih modelnya gitu. Nah, biasanya kan yang kita sering nih, kita anggap brand internet apa gitu kan. Nah, kita mau telepon nih ke head office, Pak, ini aku internetnya ini nggak nyala nih dari jam segini sampai jam segini, tolong mau ada tim dong ngecekin. Nah, itu kan masuk nih ke admin. Dari admin ini, atau kita tulisnya ini supervisor, udah dapat ada komplain dari klien, habis itu nanti dari dashboard dia langsung masukin, oh ini ada komplainan dari klien ini, ada teknisi mana yang bisa di-assign untuk menyelesaikan problem ini. Nah, teknisi udah dapat dari aplikasinya dia, oh aku akan masuk nih untuk ke klien tersebut ada keluhan. Terus abis itu nanti dari teknisinya dia tinggal datang, dia akan dapat masuk dari notifikasi di handphonenya, lalu dia akan ngecekin, oh ya udah ini pelaporannya ini, dia melakukan pertanggungjawabannya di sini, jadi aku udah benerin ini, ternyata salahnya adalah ini. Nah, ketika dia sudah data, abis itu
kalau misalnya ternyata ada aset juga yang ada di klien, asetnya milik kalian kah, atau misalnya ini produk kalian yang harus kalian monitor, itu kalian bisa langsung masukin dari handphone gitu. Jadi nanti, si teknisinya bisa langsung masukin dari handphone, nanti udah langsung melakukan pelaporan, admin langsung terima apakah itu selesai, atau ternyata admin perlu meng-assign teknisi lain nih untuk menyelesaikan. Kira-kira begitu untuk alurnya. Gitu. Oke, Fen, boleh lanjut? Oke, nah dari semua yang tadi udah aku jelasin, mungkin ada beberapa yang ada di sini, nanti aku recap aja. Jadi intinya apa aja sih aktivitas yang bisa dimonitor dari sisi dashboard gitu. Jadi udah pasti informasi lokasi, aktivitasnya apa saja, dia melakukan aktivitas tersebut jam berapa, lalu udah pasti untuk absensi, lalu recap kunjungan, recap kasus yang diselesaikan, dan juga masuk ke KPI. Jadi dia tuh nilainya tuh skornya berapa sih? Dia dikasih tugas 10, apakah selesai 10 atau ternyata dia tuh nilainya hanya 3 gitu. Itu semua bisa dimonitor. Dan yang selanjutnya itu adalah visualisasi rute perjalanannya dia itu seberapa jauh, dia berapa lama spend waktu di customer. Jadi sudah sedetail itu data yang bisa manajemen atau tim leader dapatkan. Oke, lanjut, Fen. Oke, nah ini case management. Jadi tadi yang aku maksud, keluhan yang masuk itu akan bisa terlihat flow-nya spesifik satu kasus doang. Dia tuh dari masuk ke admin, masuk ke teknisi 1, masuk ke teknisi 2 misalnya, atau selesai dari teknisi 2 udah langsung close case-nya, itu akan bisa termonitor. Siapa yang menyelesaikan, siapa yang menutup, lalu aset apa yang diperbaiki, lalu misalnya dari kunjungan itu teknisinya, oh dia mau melakukan pemesanan nih untuk spare part tertentu, itu juga bisa langsung dimonitor gitu. Itu maksudnya adalah monitoring per kasus gitu. Jadi dan ini semua tidak ada kertas, tidak ada yang perlu nunggu sampai besok nih baru bisa dapat datanya gitu. Itu semua real time per kasus udah langsung didapatkan oleh sisi manajemen atau tim leader gitu. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, ini tadi yang aku maksud memonitor aset. Jadi tadi kita ngomong soal kasus. Kasus itu kan sifatnya servis ya. Jadi nanti dia monitoring servisnya itu sudah sampai mana, udah selesai belum kasus atau servis tiket yang diajukan oleh klien. Nah, selanjutnya ini kita langsung monitor aset. Ini nggak semua klien butuh, tidak semua klien merasa membutuhkan memonitor aset, cuma yang bisa kita monitor dari asetnya itu adalah udah pasti spesifik aset ID ini atau misalnya QR code ini, itu historinya gimana sih, siapa aja yang pernah membenarkan, apakah ini pernah direlokasi, ternyata oh ini aset ini ternyata udah pernah ditaruh nih di klien ini, nanti dipindahin lagi ke klien ini, atau ternyata ditarik balik ke gudang gitu. Nah, semua histori tentang aset tersebut akan bisa dimonitor dengan monitoring aset yang kita miliki gitu. Jadi tadi relokasi, penempatan. Nah, ini semua juga dimonitor dari supervisor, dari manajemen, atau dari orang lapangan. Oke, lanjut, Fen. Nah, dari sini, ini kayaknya harusnya udah yang terakhir ya. Jadi, ini udah pertanyaan paling umum yang kita temuin ketika di lapangan nih. Aku punya kantor cabang di area Maluku. Gimana kalau misalnya nggak ada sinyal tempatnya? Itu kendala kita semua di Indonesia, maksudnya ya mungkin negara lain udah 5G atau berapa G, kita 4G aja masih goyang kadang. Nah, aplikasi Advotics itu kita ada hybrid mode, jadi maksudnya contohnya nih, ada satu orang lapangan, dia sales, dia teknisi, dia orang lapangan masuk ke toko Anugrah ceritanya, dia udah masuk ke toko Anugrah, nah kita nggak tahu toko Anugrah ini bentuknya gedung, atau basement, atau pasar, atau dia warung pinggir jalan, kita nggak tahu konektivitasnya area tersebut tuh bagaimana. Nah, keunggulannya dari Advotics itu kita memiliki hybrid mode. Jadi ketika orang lapangan tersebut sudah masuk ke toko Anugrah, terus ternyata nanti di toko Anugrah itu dia ternyata di basement, nggak ada sinyal Bu, gimana gitu. Nah, dari kita itu tidak masalah karena selama dia nanti sudah masuk di toko Anugrah, dia udah check-in, terus nanti dia melakukan pelaporan kan, misalnya dia melakukan pelaporan, oh harga kompetitor nih begini, atau misalnya si toko ini melakukan orderan begini gitu. Nah, setelah itu semua di recap,
sekalipun dia tidak ada sinyal, semua data, semua transaksi yang dilakukan di dalam toko Anugrah tersebut akan masuk ke local storage handphone. Nanti ketika dia keluar dari basement tersebut, dia keluar dari gedung, dia on the way ke customer lain, itu semua datanya akan terkirim gitu. Jadi nanti mirip kayak WhatsApp, kalau misalnya kita kayak nggak ada sinyal, kita masih bisa ngetik, kita masih bisa ngirim, walaupun nanti tiba-tiba ada sinyal baru kekirim gitu. Jadi itu maksudnya dengan hybrid mode dari aplikasi kita gitu. Jadi waktunya yang akan terdetek juga merupakan waktu kapan si orang lapangannya itu memasukkan data, bukan waktu kapan data itu terkirim gitu. Jadi akan lebih realistis lah data yang masuk. Gitu kurang lebih untuk hybrid mode-nya Advotics. Oke, selanjutnya, Fen. Oke, nah sampai sekarang itu dulu yang bisa aku jelaskan, yang bisa aku presentasikan. Sorry kalau kecepatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free boleh ditulis di chat room aja, biar nanti Feni bantu elaborasikan, aku bantu jawab. Oke, thank you. Sip. Terima kasih, Stefani. Untuk Bapak Ibu partisipan, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh masuk ke menu chat aja. Jadi kayaknya ada di bawah ya, di menu chatnya bisa diklik, lalu tinggal ditulis aja pertanyaannya kalau masih ada. Nah, sambil nunggu mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, aku bacain aja, nanti bisa dijelaskan oleh Stefani ya. Oke. Pertama dari Pak Angga Priyadi. Lalu saya ada pertanyaan. Ini aplikasinya bisa dibuka di smartphone Android ya maksudnya. Lalu bisa untuk berapa tim lapangan ya? Oke. Nah, smartphone-nya iya betul, karena memang lebih dari 95% klien yang onboarding ke Advotics itu user lapangannya itu menggunakan Android. Jarang banget menggunakan operating system-nya yang dari iOS gitu. Jadi memang kita hanya Android aja dan itu bisa di-download di Play Store. Jadi nanti ketika kita set up account itu akan langsung bisa langsung dipakai lah gitu kalau misalnya usernya udah kita setting. Nah, tadi pertanyaan kedua, aku lupa apa selain Android. Pertanyaan kedua, berapa tim lapangan yang bisa dipakai? Nah, kita ketentuannya satu user itu cuma bisa dipakai oleh satu device. Jadi itu sebenarnya termasuk salah satu layer protection yang dimiliki Advotics. Tujuannya biar para user itu tidak akan bisa tuker-tukeran user gitu, tidak bisa tuker-tukeran device, jadinya nanti satu user cuma bisa megang satu aplikasi, tapi nanti misalnya dari tim memiliki, aku punya 10 teknisi, ya berarti itu akan ada 10 user account, jadi nanti akan lebih spesifik, termonitornya masing-masing user ke masing-masing kinerjanya mereka, gitu kurang lebih. Oke, siap. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk memastikan tim saya sudah benar-benar sampai ke lokasi customer ya? Oke, nah kalau dari sisi Advotics, kita itu memiliki beberapa cara untuk masuk ke customer. Maksudnya, kalau misal istilahnya dari kita tidak bisa membuat itu mandatori, maksudnya kita tidak bisa mengarahkan orang lapangan ini harus kunjungan ke sini gitu. Tapi kita bisa membuat journey plan gitu. Jadi kan biasa kalau di perusahaan tuh ada namanya PJP, rute kunjungan yang harus dijalani gitu. Nah, itu kita bisa masukkan dari sisi tim leader, masukin ke aplikasi. Jadi nanti dari sisi orang lapangannya itu tinggal ngikutin, oh hari ini aku akan ke 10 klien, 10 kliennya itu apa aja. Nah, itu nanti di protection-nya dari kita itu adalah ketika check-in, ketika dia berada di titik customer, itu tuh kita ada radius syarat untuk dia bisa check-in ke customer gitu. Jadi maksudnya ketika misalnya dia beneran berada dia harus ke misalnya Superindo Sunter lah. Nah, depan Superindo Sunter dia baru bisa check-in karena kita ada default radius 500 meter baru dia bisa check-in gitu. Jadi intinya itu salah satu cara bagaimana kita memproteksi beneran orang lapangan berkunjung ke customer yang sudah dijadwalkan untuk dia gitu. Jadi ada layer protection-nya. Oh, satu lagi, sorry. Layer protection kita itu adalah kita juga bisa mengendalikan untuk mendetek fake GPS. Jadi kalau misalnya di aplikasi Android orang lapangan tersebut ada fake GPS yang aktif, itu akan terdetek dan itu dia akan terkick dari aplikasi lah. Basically dia harus menonaktifkan fake GPS atau VPN yang dia punya. Gitu kira-kira layer protection-nya kita.
Masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Andi. Kalau saya dari perusahaan distribusi mau nanya, kalau laporannya ini cuma bisa dilihat di website aja atau bisa jadi Excel juga ya? Oke, oh ya. Nah, jadi benar juga itu tadi aku belum jelasin ya. Jadi dari sisi kita itu ada dashboard. Jadi yang untuk merecap pekerjaan atau merecap sales order yang ada misalnya di hari tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat tergantung range waktu yang mau dilihat ya. Nah, untuk masalah reporting, semua raw data yang didapatkan dari sisi aplikasi itu nanti akan bisa diakses dari dashboard, itu tinggal download. Jadi ini biasanya untuk skenario kalau dari Bapak Ibu itu punya aplikasi HR system sendiri. Kalian mau tahu untuk absensi nih. Nah, kan nggak maksudnya akan lebih lama prosesnya kalau misalnya nanti aku mau ngecekin dong satu-satu ini masuk jam berapa, dimasukin ke sistem HRIS-nya kalian gitu kan. Nah, dari kita itu bisa mendownload report absensi itu raw datanya itu nanti abis itu bisa diinjek ke sistem HRIS-nya kalian gitu. Jadi yang tadi aku bilang semua raw data, semua transaksi baik itu sifatnya sales order, service ticket atau misalnya foto documentation itu semua kita bisa di-download sendiri dari dashboard. Abis itu nanti bisa di-upload ke existing sistemnya kalian, baik itu sehubungan dengan HR, sehubungan dengan finance, kalau kalian ada sistem untuk accounting sendiri gitu sih. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya dari Pak Igor. Beberapa bulan lalu saya pernah pakai aplikasi serupa. Nah, dari sisi klien support-nya ini cuma bisa office hour. Kalau Advotics gimana? Oke, nah kalau misalnya di kita, jadi kita itu kebijakannya untuk support-nya itu 24/7. Untuk sekarang memang kita by WhatsApp, dan selain WhatsApp kita juga membuka channel komunikasi yang lain, misalnya kalau kalian ada Telegram atau apa gitu. Tapi memang kita untuk kebijakannya itu tidak hanya office hour, tapi itu akan direspon 24/7, tapi mungkin kita lihat case-nya juga gitu. Kadang kita mesti lihat apakah case ini sesuatu yang butuh fixing atau memang ini sesuatu yang memang minor yang bisa diselesaikan saat itu juga gitu. Nah, semua yang minor itu 24/7 kalau di kita. Oke, siap. Berikutnya pertanyaan dari Bu Vera juga, berat nggak ya aplikasinya? Nah, oke. Aplikasinya, oke. Nah, mungkin aku sedikit cerita juga soal kira-kira spek Android apa yang compatible untuk aplikasi AdForward ini gitu kan. Nah, kalau di kita sekarang paling aman banget, kita lowest-nya itu adalah Android versi 5. Kalau nggak salah itu Lollipop. Nah, selama dia di atas Android 5, itu akan aman digunakan untuk orang lapangan. Lalu RAM spek di kita minimal itu adalah 2 GB RAM-nya gitu. Jadi memang kadang ada kendala ketika implementasi, apalagi kalau misalnya ini device yang digunakan adalah device orang lapangan gitu kan, device pribadinya mereka. Ada beberapa klien kita yang memang memprovide device baru untuk orang lapangan, ada juga yang memang pakai device pribadinya orang lapangan. Yang paling penting sih yaitu disubsidi pulsa. Nah, soal pulsa pun dari kita itu pemakaiannya, kalau misalnya satu bulan benar-benar dipakai Senin sampai Jumat full gitu, itu kita tidak lebih dari 2 GB yang sekitar ya nggak nyampe 50.000 lah kira-kira gitu. Jadi untuk ya itu yang tadi aku bilang speknya yang aman itu adalah Android versi 5 dengan RAM minimal 2 GB. Oke. Gitu. Jadi Android versi 5 udah agak lama ya, jadi lumayan oke lah ya harusnya. Betul. Oke, pertanyaan dari Pak Oki ini mungkin saya bantu jawab juga. Ya. Apakah presentasi akan di email ke peserta? Karena ini ada feedback nih, presentasinya cepat kayak Kopaja. Ya, nanti presentasinya akan kami email ke email yang sudah terregistrasi ya, untuk semuanya juga. Ya. Lalu berikutnya dari Bu Safira, lalu apakah aplikasi ini bisa connect dengan aplikasi accounting seperti Zahir atau Jurnal? Jadi kalau nanti teknisinya sudah kirim report di lapangan, admin di kantor bisa langsung tarik datanya dan create invoice. Tadi udah disampaikan sekilas, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi, Stephanie.
Oke. Nah, untuk integrasi sendiri, kalau dari kita bisa melakukan open API. Jadi kalau misalnya dari kalian udah ada existing system, udah ada existing system yang memang merekanya pun open API, kita tuh bisa melakukan integrasi terhadap itu. Gitu sih. Tapi ini juga yang penting dia online base ya, karena ada beberapa requirement sebelumnya tuh kayak aku nggak nyebut merek, maksudnya kayak aku ada accounting system, tapi ini masih yang versi tahun 90 berapa gitu. Nah, itu memang kita tidak bisa, karena memang kita tidak bisa ke connect API ke yang sistem offline tersebut. Gitu sih. Oke, jadi Mungkin, bisa butuh proses koneksi API, tapi intinya bisa ya? ya, Oke. betul. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Adi Wibowo. Saya mau gunakan untuk customer perusahaan saya. Brandnya bisa dibuat nggak ya atas nama perusahaan saya gitu. Jadi semacam white label Ah, kayaknya. Oke, ngerti. Nah, kalau untuk aplikasi, jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian lihat di Play Store, kalian tinggal lihat Add for Work, itu akan langsung muncul nih basically. Nah, kalau kalian ketik Advotics di Play Store, itu juga akan kelihatan kurang lebih beberapa kita nyebutnya APK, itu aplikasi-aplikasi yang kita create custom khusus brand-brand tertentu gitu. Jadi nanti kalian tinggal ketik aja Advotics di Play Store, ini nggak ada di iOS, jadi ketika misalnya muncul, itu akan muncul nih brand-brand yang memang custom APK gitu. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Bapak tadi, itu akan bisa, jadi kalau misalnya dari kalian maunya, oh aku mau pakaikan aplikasi untuk retailnya, atau kalian mau pakaikan aplikasi untuk SPG kalian gitu. Nah, aplikasinya itu mau brandnya kalian, itu bisa gitu. Jadi nanti tinggal kita create, itu yang tadi Feni ada bilang, white label, kita masukin logo kalian, nanti di Play Store, si user atau siapapun target pasarnya kalian, tinggal mencari nama aplikasinya tersebut, gitu kurang lebih. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab, kalau misalnya ada pertanyaan follow up, boleh juga dimasukkan di menu chat ya, kalau misalnya masih ada yang mengganjal nih atau masih ada pertanyaan tambahannya. Betul. Oke, berikutnya dari Esa Integrator. Kalau semisalnya saya mau menggunakan apps ini untuk gudang. Oke, ini agak bahasnya agak ke warehouse management system ya sepertinya. Apakah ada sistem emergency untuk pengeluaran barang dari warehouse secara cepat, di mana barang keluar dahulu baru pelaporan? Oke, ngerti. Nah, kalau di WMS kita, itu kita tidak ada sistem emergency. Tapi memang kita bisa memonitor kalau misalnya ini lebih ke, kalau tergantung jenis produk ya. Biasanya kalau produknya dia adalah makanan, itu yang butuh keluar cepat, nah kita bisa memonitoring, kita bisa mendahulukan produk yang keluar based on mana produk yang lebih cepat expired gitu. Nah, itu bisa, tapi kalau misalnya sistem emergency, itu kita belum ada sih di WMS-nya kita gitu. Tapi itu bisa jadi masukan sih gitu, karena memang ada beberapa case kan yang kalau misalnya ada beberapa yang produknya butuh keluar dulu baru reportingnya dibuat gitu kan. Ya, Oke. Pertanyaan berikutnya dari sepertinya Pak Balkis. Halo, untuk SLA support-nya gimana ya? Apakah ada sistem ticketing? Lalu batasan tingkatan isunya seperti apa? Mana yang dianggap minor, mana yang dianggap major? Oke, itu menarik tuh. Jadi sebenarnya kalau SLA, jadi kita SLA-nya itu kita bagi dua case ya, maksudnya ada yang respon, ada yang resolve gitu. Nah, kalau yang respon itu memang SLA kita itu standarnya di bawah 15 menit. Intinya buat mengakui kalau, oh ini ada problem, karena sebenarnya yang banyaknya terjadi itu tidak semua yang terjadi di tiket itu kan problem kan. Ada beberapa yang orang nanya aja gitu, yang kayak aku lupa nih setelah ini kemana ya gitu. Nah, itu kita anggapnya SLA sebagai respon. Respon time kita, SLA-nya itu 15 menit. Tapi kalau misalnya kita ngomongin resolve, nah itu memang dari kita tuh ada pembagian, kita ngomongnya severity level. Jadi seberapa krusial problem itu muncul gitu. Mungkin aku nggak begitu hafal detailnya, cuma kita tuh ada yang misalnya semakin major itu seamit-amitnya lah ya, itu semua sistem down, semua user tidak bisa pakai gitu. Nah itu udah pasti akan didahulukan. Ada beberapa mungkin yang cukup major juga yang mengganggu bisnisnya klien. Misalnya, kok ini aku company ID ini semua tidak bisa login. Nah itu kita anggap sebagai itu
udah severity level yang paling krusial, dan itu resolve time-nya tuh akan pasti lebih cepat dibanding mungkin beberapa yang lebih minor. Nah, contohnya minor itu misalnya, aku dari aplikasi udah masukin, kok di dashboard ini belum muncul ya, atau misalnya kok reportnya ini belum muncul ya, padahal sebenarnya dia masukinnya tuh report lain, atau hal-hal kayak gitu, itu ada resolve time-nya juga, severity level-nya mungkin bisa lebih rendah gitu dibanding case-case yang mengganggu operasional perusahaan, gitu kurang lebih. Siap. Dari list chatnya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin aku ada justru malah mau memancing nih pertanyaannya sambil nunggu. Masih ada 10 menit. Kalau misalnya dari Bapak Ibu partisipan, kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita ada 10 menit terakhir, bisa ditulis di menu chat. Cuma sambil nunggu, jadi kalau misalnya ada dari yang hadir di sini, terus mau berminat nih untuk pakai Advotics, kira-kira tahapannya seperti apa ya sampai akhirnya tim lapangannya mereka itu bisa pakai gitu, bisa pakai di pekerjaannya mereka gitu. Mulai dari sekarang nih, dari webinar sampai akhirnya ke mereka bisa pakai sehari-hari. Oke, nah tahapannya untuk yang Advotics ya, sebenarnya simple ya. Jadi ini nanti bisa dihubungi nomor yang di bawah ini nih yang di layar. Jadi bisa dikontak aja, bisa di WhatsApp atau bisa di email untuk yang sehubungan dengan inquiry, misalnya ada mau tanya-tanya, itu nggak masalah, hubungin aja. Nah, flow-nya dari Advotics nih, misalnya kita udah meeting, kalian udah oke nih dengan apa yang kita provide, karena memang kita sistemnya SaaS, basically yang kita kasih ke kalian itu, kita udah berani ngasih lihat, berarti itu adalah produk yang udah jadi, gitu. Jadi, yang kita butuhkan dari kalian itu cuma data doang, kalian punya data, master data, data usernya siapa aja, data produk kalian, misalnya data customer kalian, itu nanti tinggal di-upload ke dashboard, itu udah masuk ke ke account-nya kalian sendiri, itu udah di-upload selama datanya sesuai, udah Excel, jadi kita tinggal kasih kalian template Excel, kalian isi datanya ke situ, abis itu udah di-upload, itu basically range, kalau misalnya semuanya datanya bersih ya, itu sekitar 1-2 hari itu udah bisa dipakai aplikasinya gitu. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya itu dari kita memprovide training. Biasanya yang terkendala itu kan trainingnya untuk aplikasi ya, training orang lapangan gitu. Karena dari sisi training itu kita menyediakan ada untuk sekarang mungkin virtual untuk training. Lalu yang kedua kita juga menyediakan user guide. Jadi nanti orang lapangan ya pastilah ya ketika memakai aplikasi yang sebelumnya masih pakai kertas, itu kan butuh ada step-step khusus dulu nih untuk aku gimana sih menyesuaikan diri memakai aplikasi ini gitu. Selain di dalam sisi aplikasinya pun ketika mereka pertama kali login, itu ada step-stepnya gitu yang kayak setelah ini selanjutnya itu ada. Tapi nanti di kita juga memprovide user guide dan training gitu. Jadi bahasa roughly-nya itu tuh nggak nyampe 1 minggu dari kalian sudah oke, itu tuh sudah bisa dipakai sebenarnya aplikasinya. Gitu Jadi sih. kalau aku simpulkan ya dari kalau udah deal nih dari manajemennya atau dari tim administrasinya gitu atau supervisornya, fokusnya itu ke penyediaan master datanya gitu untuk bisa diupload dalam Excel. Tim lapangannya itu tinggal join trainingnya dan install dari Play Store ya, dari Google Play Store. Iya, betul. Gitu. Nah, aku sedikit nambahin. Ya, namanya juga makanya orang jualan lah ya. Jadi intinya itu yang paling banyak pertanyaan di lapangan juga adalah bayarnya gimana gitu karena kecenderungan ya kalau orang dulu itu kan terbiasa dengan yang namanya software house ya. Maksudnya beberapa software house itu kebanyakan investment besar di depan. Misalnya aku mau bikin sistem buat orang lapangan gini-gini. Investasinya berapa sih gitu kan? Biasa itu wah sering banget lah denger ini berapa ratus juta untuk bikin sistem yang kayak gini. Itu udah hal yang biasa banget. Nah, itu kenapa sistem model Advotics yang SaaS, Software as a Service, yang produknya sudah jadi, itu lebih mudah diimplementasikan, lebih mudah untuk cash flow-nya klien juga, karena kita sistemnya tuh subscription based. Jadi misalnya nih, company ID toko Anugrah. Toko Anugrah aku punya sales 20 orang gitu. Nah, yang kalian bayar adalah jumlah sales ya sama jumlah user admin. Misalnya kalian 20 orang lapangan sekaligus 5 orang yang akses dashboard. Berarti per bulan yang perlu kalian bayar adalah 25 orang itu aja.
gitu. Jadi tidak perlu ada kayak nanti aku ada biaya server nggak, biaya maintenance kah, biaya apa gitu. Itu tidak include. Jadi seperti yang tadi aku bilang, yang penting kita sudah ada training di awal. Habis itu nanti kalian tinggal menggunakan aplikasinya. Pembayarannya itu nanti subscription base per bulan tergantung user yang kalian lakukan. User yang kalian gunakan. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau tanya harga atau apa, ya itu silahkan dihubungi aja kontak personnya untuk bisa dijelaskan lah lebih detail sistem pembayarannya gimana. Tapi intinya itu akan per user gitu dan tidak ada investment besar di depan gitu sih. Siap. Udah ada pertanyaan lagi di menu chat. Aku lihat ini ada 3 pertanyaan baru. Mungkin karena keterbatasan waktu kita fokus ke yang 3 pertanyaan ini dulu. Yang pertama dari Pak Igor, untuk upload data, apakah tim Advo provide untuk bantu upload? Ya, oke. Oh itu ya. Nah, aku ya. Nah, untuk setup data awal itu akan dibantu oleh tim Advotix pasti karena kan sebenarnya dari kita kan butuh istilahnya dari Advotix itu kita kan perlu meng-create satu environment khusus buat klien baru tersebut gitu karena environment tersebut, wadah tersebut kita perlu isi kan sebelum kalian bisa pakai. Nah, kita yang akan bantu isi, kita isi data usernya kalian, kita isi data produk, kita isi data customer. Nanti misalnya pertengahan jalan kalian ngerasa aku mau ada tambahan nih user sendiri, aku mau ada tambahan customer baru nih 100 gitu. Itu kita sudah provide untuk self-service. Jadi nanti kalian tinggal download template yang sudah ada, kalian isi, abis itu udah kalian upload. Jadi basically udah bisa self-service untuk menggodok data apa aja yang ada di wadah tersebut. Gitu, untuk masalah-masalah data. Oke. Berikutnya dari Pak Kata Dani, kalau Advotix sudah berpengalaman integrasi dengan ERP apa aja, dan apakah ada biaya implementation fee? Oke, nah kalau integrasinya itu kita pernah melakukan ke beberapa sistem, ada kita mengintegrasi ke beberapa software model bisnis software as a service lain yang sifatnya dia ada accounting system, itu kita juga ada integrasi ke Odoo, SAP, dan overall itu sih yang sudah dilakukan. Tapi memang kebanyakan kita sudah berpengalaman untuk integrasinya ke sistem internalnya klien selama dia memang open API gitu. Dan selama datanya itu memang di-provide dari kita ya, karena memang ada beberapa requirement yang mungkin datanya itu tidak ada dari kita, jadinya tidak bisa melakukan integrasi gitu sih. Oke. Siap. Kayaknya pertanyaan terakhir, mengingat waktunya sebentar lagi udah selesai, dari Pak Balkis. Advotix kan ada beberapa klien ya, apakah untuk satu klien ini memiliki tim support sendiri, atau semua tim support untuk semua klien? Oke, nah sebenarnya kalau tim support itu kita bagi dulu ya case-nya, maksudnya support itu kan general banget nih, ada yang support sifatnya membalas ketika ada masalah gitu kan, kalau misalnya ada komplain atau ada pertanyaan. Nah, itu kita ada tim support sendiri yang memang fokusnya dia untuk klien general gitu. Maksudnya kalau kayak misalnya kita di beberapa aplikasi yang biasa kita pakai lah, itu kita ada tim customer support sendiri yang memang untuk keseluruhan Advotix gitu. Nah, support lain di kita itu kalau misalnya memang beberapa klien ada kebutuhan untuk integrasi. Nah, itu nanti kita akan ada tim support yang kita nyebutnya project implementation yang mengatur nanti gimana flow-nya ketika nanti udah integrasi gitu. Tapi overall, setiap klien memang akan ada account-nya sendiri yang memonitor penggunaan, memonitor usage-nya, karena kan istilahnya dari Advotix maunya ketika klien sudah pakai aplikasi kita, karena kita modelnya hitungnya per user, kamu pakai 1 modul survei doang, atau kamu pakai 5 modul termasuk market info, sales, dan lain-lain, itu kan harganya akan sama. Jadi kan memang harapannya di kita, kita mau apa yang Advotix bikin itu kalian bisa pakai semua ya pakai gitu kan. Jadi intinya tetap akan ada tim support atau account sendiri yang akan memonitor penggunaannya kalian tuh udah keseluruhannya atau belum sih, atau kayak tanggung banget kok kamu cuma pakai survei gitu. Padahal sebenarnya untuk permasalahan kamu di lapangan soal ini bisa lo disiasati dengan modul apa gitu. Gitu sih overall. Oke. Siap.
Itu aja pertanyaannya. Mungkin aku bisa langsung masuk ke closing session-nya ya. Jadi, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti untuk materi presentasinya, dan kami usahakan juga recording dari webinarnya hari ini, itu bisa kita kirimkan by email langsung dari person in charge-nya dari sisi Advotics gitu, ke email yang sudah terdaftar saat Bapak Ibu registrasi untuk Zoom webinar ini. Itu aja. Thank you Stephanie untuk materi presentasinya, untuk tadi jawab beberapa Q&A-nya. Untuk untuk Bapak Ibu yang hadir, again kalau nanti kami akan kirim email ke soal materinya, tapi kalau in the meantime ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di follow up langsung, nomor kontaknya bisa juga masuk website kita advotics.com gitu. Itu aja dari saya. Thank you very much untuk semuanya ya. Thank you. Thank you.